Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Di sini saya dengan Muhammad Firmansyah Hadi Nugroho kuliah di Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dengan ini saya membuat tugas video presentasi dari mata kuliah Perencanaan Pendidikan yang berjudul Aspek-aspek penting dalam perencanaan pendidikan. Jadi di sini saya akan menerangkan komponen-komponen dari aspek-aspek penting dalam perencanaan pendidikan. Yang pertama yaitu ada aspek sosiologis, yang kedua ada aspek pedagogis, yang ketiga ada aspek demografis, dan yang terakhir ada aspek ekonomis. Sebelum memulai presentasi ini, saya alangkah baiknya memulai presentasi dalam video ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang aspek sosiologis. Aspek sosiologis yaitu setiap perubahan yang diinginkan masyarakat melalui perencanaan pendidikan dan para administrator pendidikan. Misalnya, adat kebiasaan dan agama penduduk setempat dan yang lain-lain. Mereka harus mempelajari dan berhubungan dengan kehidupan masyarakat, tingkah laku kelompok, sebab dan akibat perubahan lingkungan dan perkembangan teknologi. Mereka juga harus menemukan latar belakang dan motivasi yang menyebabkan terdapatnya perbedaan reaksi dalam kelompok-kelompok tertentu pada setiap menghadapi perubahan. Komponen aspek sosiologis yang pertama ada aspirasi masyarakat terhadap pendidikan. Jadi pendidikan memberikan sumbangan yang besar kepada terjadinya mobilitas sosial untuk memperbaiki kehidupan individu dan masyarakat, baik di kota maupun di pedesaan. Harapan masyarakat terhadap pendidikan semakin besar. Oleh sebab itu, masalah-masalah yang dihadapi oleh para perencana dan pengambil administrasi pendidikan yaitu bagaimana agar kesempatan untuk memperoleh pendidikan menjadi merata. Aspek yang kedua yaitu pengaruh perencanaan pendidikan terhadap masyarakat. Untuk melakukan pembaharuan dalam rangka mencapai tujuan bersama dalam kondisi sumber-sumber yang terbatas, maka akan menimbulkan pandangan dan anggapan terhadap ketidakadilan yang akan saya paparkan sebagai berikut. Yang pertama, ada proses seleksi yang ketat untuk memasuki jaringan tertentu di beberapa perguruan tinggi. Yang kedua, pembangunan sekolah yang belum merata karena keberadaan biaya yang terbatas. Yang ketiga, perbedaan kemajuan pendidikan sebagai akibat perbedaan kemampuan ekonomi masyarakat. Dan yang terakhir, kadang-kadang masyarakat menentang gagasan penerapan administrator pendidikan dan metode mengajar yang baru. Lalu komponen yang terakhir dalam aspek sosiologis yaitu pengaruh budaya dan tekanan luar terhadap perencanaan pendidikan. Perencana pendidikan perlu memerhatikan juga aspek bantuan luar negeri, baik berupa bantuan teknis, bantuan peralatan, bantuan proyek, maupun bantuan beasiswa. Bantuan mungkin berupa pinjaman atau berupa bantuan lainnya. Bantuan luar negeri yang direncanakan
dan didasarkan pada kriteria keterpaksaan, melanjutkan kegiatan yang sudah ada, tidak meningkat, dan fasilitas untuk dilaksanakan. Komponen aspek pedagogis yang pertama ada dasar dan tujuan pendidikan. Pembangunan pendidikan di Indonesia didasarkan atas falsafah Pancasila yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya dengan berlandaskan, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Agar pendidikan menjadi hak warga negara yang dimiliki oleh seluruh rakyat sesuai dengan kemampuan masing-masing yang dimiliki, maka yang pertama, pendidikan harus memberikan sumbangan kepada pelaksanaan demokrasi Pancasila. Yang kedua, pendidikan harus didasarkan kepada pertumbuhan anak didik secara optimal dan harmonis, baik secara fisik, mental, maupun secara sosial. Komponen aspek pedagogis selanjutnya yaitu struktur sistem pendidikan. Struktur sistem pendidikan dalam negara Indonesia ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada pendidikan dasar yang terdiri dari SD atau MI yang memiliki jangka waktu selama 6 tahun dan SMP atau MTS yang memiliki jangka waktu selama 3 tahun. Yang kedua ada pendidikan menengah yaitu SMA atau SMK atau Madrasah Aliyah yang biasa disingkat dengan istilah MA, memiliki jangka waktu selama 3 tahun. Yang terakhir ada pendidikan tinggi yang terdiri dari akademik yang memiliki jangka waktu selama 3 tahun, institut memiliki jangka waktu selama 4 tahun, universitas memiliki jangka waktu selama 4 tahun, pasca sarjana yang terdiri dari S2 memiliki jangka waktu selama 2 tahun, dan S3 memiliki jangka waktu selama 3 tahun. Yang ketiga ada isi pendidikan. Isi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan individu dan masyarakat harus mencakup beberapa kurikulum yang akan saya paparkan sebagai berikut. Yang pertama ada core kurikulum atau kurikulum inti yang terdiri dari pengalaman yang esensial untuk setiap warga negara. Yang kedua ada kurikulum pilihan yang terdiri dari pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan individu atau masyarakat. Yang ketiga ada metode belajar dan mengajar. Metode pembelajaran tradisional seperti ceramah, latihan, dan menghafalkan harus disempurnakan dengan metode yang lebih banyak memberikan inspirasi dan motivasi dalam belajar, seperti belajar sambil melaksanakan atau learning by doing, belajar untuk menemukan masalah atau belajar untuk menentukan pemecahan masalah sendiri atau discovery learning. Yang ketiga ada belajar untuk menemukan sendiri, yaitu problem solving method. Yang terakhir dalam komponen aspek pedagogis yaitu inovasi pendidikan. Perencana pendidikan harus mengetahui secara luas apa yang terjadi di dalam sistem pendidikan. Sebagai motor penggerak, perencana pendidikan harus dapat menghargai peran inovasi dalam pembinaan dan pembangunan pendidikan secara integrasi. Yang ketiga ada aspek demografis. Komponen aspek demografis yang pertama ada pengaruh perkembangan kependudukan. Secara umum, ada 4 masalah kependudukan yang perlu diperhatikan oleh perencana pendidikan. Yang pertama, laju pertumbuhan penduduk yang masih terlalu cepat. Yang kedua, ada distribusi penduduk yang tidak merata. Yang ketiga, ada keadaan piramida penduduk yang usia muda. Yang terakhir ada mobilitas dinamika penduduk yang tinggi. Komponen selanjutnya yaitu ada pengaruh tidak langsung pertumbuhan penduduk terhadap pendidikan.
Yang ketiga ada pengaruh perkembangan penduduk terhadap pencapaian sasaran siswa. Yang keempat ada pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap peningkatan mutu pendidikan. Dan yang terakhir ada pemerataan kesempatan belajar. Pemerataan kesempatan belajar dapat berupa pemerataan pembagian wilayah berdasarkan jenis kelamin dan berdasarkan unsur-unsur sara seperti suku, agama, dan ras atau asli, blasteran, dan yang lain-lain. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekeliruan, dan kekurangan. Karena saya juga masih manusia biasa yang masih membutuhkan banyak belajar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.